pengertian secara istilah. Ini artinya kemudian apa? Kalau ada orang membayar zakat, ya berarti kemudian apa? Dia sedang mengembangkan hartanya tersebut. Maka tidak ada rumusnya orang membayar zakat kemudian miskin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang membayar zakat kemudian rugi. Ya, maka orang yang membayar zakat hartanya, maka hartanya akan bertambah keberkahannya. Wa diyal barakah wa nama. Zakat adalah keberkahan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa thaharah, pensucian. Wa shalah, kebaikan. Jadi namanya zakat itu adalah barokah, ya, pensucian, ya, sesuatu yang bertambah. Ini secara bahasa. Ini artinya kemudian apa? Ya, pengertian bahasa ini erat kaitannya dengan ya pengertian secara istilah. Ini artinya kemudian apa? Kalau ada orang membayar zakat, ya berarti kemudian apa? Dia sedang mengembangkan hartanya tersebut. Maka tidak ada rumusnya orang membayar zakat kemudian miskin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang membayar zakat kemudian rugi. Ya, maka orang yang membayar zakat hartanya, maka hartanya akan bertambah keberkahannya. Wa zakatu syar'an. Adapun yang dimaksud dengan zakat secara syar'i adalah hissatun muqaddaratun. Apa itu hissat muqaddarah? Yaitu ukuran harta tertentu. Jadi ukurannya ditentukan zakat itu. Min malil maksus, dari harta tertentu. Jadi apa? Ukuran harta tertentu fi waqti maksusin yang dikeluarkan pada waktu tertentu, yusrafu fi jihadin maksusatin, dan juga diberikan kepada yang orang-orang tertentu. Inilah yang dimaksud dengan zakat, yaitu apa? Harta tertentu. Kenapa? Karena tidak semuanya harta dizakati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ada orang yang punya 2 mobil misalnya. Satunya adalah mobil Innova misalnya, yang kedua adalah mobil Fortuner, 2 mobil saja. Kemudian orang yang kedua memiliki 10 atau 20 mobil. Mana kira-kira yang dizakati mobilnya, Pak? Yang 2 atau yang 10? Hah? Yang 2 atau yang 10? Mana yang dizakati? Tergantung. 2 orang ini yang punya 2 mobil, yang Pajero itu mungkin harganya 300 sampai 400 juta. Kemudian punya Kijang Innova misalnya harga 250-an juta. Ini sudah sampai nisab. Kalau diniatkan untuk dagang dan masuk haul 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Sedangkan orang yang punya 10 mobil itu tadi, Fortuner sama Pajero semua sama Alphard, itu 10 itu. Namun tidak diniatkan untuk dagang, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Maka di sini kemudian apa? Ya, min malil maksus, harta tertentu saja yang nanti insya Allah akan kita kaji lebih dalam lagi. Harta apa saja ini yang wajib dikeluarkan zakatnya? Fi waqtin maksus, dikeluarkan pada waktu tertentu, yaitu ada haulnya. Ya. Kemudian yusrafu fi jihadin maksusatin, dan diberikan kepada orang tertentu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa sumiyat hadhil hissah al-mukhrajah minal mal zakah li'annaha tazidu fil mali alladhi ukhrijat minhu tawaffuruhu fil ma'na. Ya, jadi disebut dengan zakat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dikeluarkan harta zakatnya, maka kemudian bertambah keberkahan harta tersebut. Hukum zakat, apa hukum zakat Bapak Ibu? Ya, maka kita akan bahas hukum zakat wa manzilatuha. Hukum membayar zakat dan kedudukannya di dalam agama kita. Az-zakatu fardhu 'ainin 'ala kulli man tawaffarat fi syurutu wujubiha. Ya, maka oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim disebutkan, zakat itu hukumnya fardhu 'ain. Ya, jadi apa? Fardhu 'ain kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah tercapai syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat.
Yaitu tentunya ketika seorang tersebut sudah memiliki harta yang sudah sampai pada nisabnya. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam syariat kita, orang-orang yang mengeluarkan zakat ini disebut dengan agniya, dengan orang-orang kaya. Sedangkan orang-orang yang belum mengeluarkan zakat itu berarti hartanya belum sampai nisab. Maka orang yang belum mengeluarkan zakat itu masuk golongan fakir miskin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Tadi kita lihat itu, ya kita sudah mengeluarkan zakat atau belum? Ya. Nah kalau belum, ya berarti kita belum tergolong orang-orang yang kaya. Ya. Pak Ustadz, tapi mobil saya banyak Pak Ustadz, sawah saya luas, tapi saya juga tidak mengeluarkan zakat. Ini yang masalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jangan sampai seseorang kemudian sudah wajib mengeluarkan zakat, namun kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Dan mengeluarkan zakat atau membayar zakat itu sama wajibnya dengan sholat dan puasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini. Waqad sabatat fardiyatu habil kitabi wa sunnati wal ijma'. Dan kewajiban membayar zakat ini sudah ditetapkan dari Quran, Sunnah maupun ijma' para ulama. Amal kitab faqad tadorofat ayatuhu bi ijabi zakati wal inayati biha. Ya, dijelaskan oleh Syekh di sini. Adapun dalil wajibnya membayar zakat dari Quran itu sangat banyak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waqad thabatat fardiyatuha. Ya, kemudian di sini disebutkan hatta annaha qurinat bis sholati bisnataini wa thamanina ayatan. Ya. Dan wajibnya membayar zakat ini Allah Subhanahu wa taala gabung dengan wajibnya sholat. Jadi kalau di situ ada perintah sholat, biasanya diikuti dengan perintah zakat. Dan ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan perintah sholat dan zakat itu ada 82 ayat dalam Quran. Ya, jadi ada berapa? Ya, wa aqimus sholat wa atuz zakat itu, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, itu ada 82 ayat dalam Al-Quran. Ya. Maka harusnya kita juga semangat pula untuk kemudian mempelajari fikih zakat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dirikanlah sholat, ya, dan tunaikanlah zakat. Ya, biasanya kalau ada perintah sholat, bayar juga zakat, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, khudh min amwalihim shadaqah. Ini dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil zakat, ya, dari orang-orang kaya kaum muslimin itu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kenapa? Zakat yang diambil dari mereka itu dapat membersihkan harta mereka dan dapat mensucikan jiwa mereka. Jadi ketika seseorang memiliki harta dan sampai pada nisabnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikeluarkan zakatnya, maka hartanya akan Allah bersihkan, jiwanya akan Allah lapangkan. Sedangkan ketika seorang memiliki harta yang sudah sampai pada nisabnya, kemudian hartanya tidak dikeluarkan zakatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kemudian hartanya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.